karena luas pemetaan itu sekarang katakan di 100, kemudian besok 100. Nah, padahal pemetaan detail, padahal luas areanya itu cuma 300, Pak. Jangan sampai luas pemetaan itu melebihi dari luas IUP, Pak. Karena itu tidak mungkin luas pemetaan melebihi luas IUP-nya, Pak. Kemudian kita lanjut, Pak, ke kolom berikutnya. Itu tentang survei geofisika. Untuk survei geofisika, biasanya kalau untuk batu bara, kita biasanya hanya melakukan geolistrik atau ada metode lagi untuk pemboran, Pak. Karena untuk pemboran di sini maka tuliskan aja di sini geofisikanya geofisika logging gitu. Tetapi bila ada perusahaan yang juga ada geolistrik, tulis aja Pak geofisikanya geofisika listrik. Kemudian, nah di geofisika listrik itu, nah Bapak sampai kedalaman berapa Bapak silahkan Pak di situ dicantumkan ada kedalamannya. Kemudian lanjut ada sumur uji. Nah, semacam test pit dan parit uji, kalau memang ada, itu biasanya Pak, zaman-zaman awal perusahaan sebelum eksplorasi, pada tahap eksplorasi itu ada yang namanya sumur uji. Nah, itu cantumkan Pak, karena biasanya tidak mungkin benar Pak ya, dalam satu itu sama sekali tidak ada nol gitu Pak, berarti dia sama sekali tidak ada test pit gitu Pak. Namun demikian, bila itu datanya sudah nggak ada, ya silahkan. Tapi bila sudah ada, tolong cantumkan gitu Pak. Sama dengan parit uji juga Pak. Nah, kemudian lanjut kita ke dalam. Maaf Pak. Ya Pak, mohon izin sangat. Boleh. Dipotong atau nanti tunggu sampai akhir ya? Silahkan Pak. Yang Bapak siapa ya Pak? Mohon izin. Izin Pak. Pak Yudo, ya. Ya Pak Yudo, sebentar ya Pak. Nanti coba saya moderatori Pak. Siap, ini mungkin diselesaikan dulu untuk materi ini ya Pak. Oh gitu ya, oke. Siap Pak. Mohon izin sebentar Pak, sampaiin aja mungkin sampai tentang baru tadi sampai parit uji Pak ya. Kita lanjut ke pengeboran Pak. Nah di sini Pak pengeboran. Pengeboran, Bapak jangan lupa Pak spasinya Pak. Mungkin nanti Bapak kan pengeboran itu sangat tergantung kepada tingkat modalitas geologinya Pak. Maka tingkat spasi juga sangat berpengaruh gitu Pak. Kalau untuk moderat sejauh mana kan biasanya kalau moderat katakan di 250, kalau sederhana di 500, monggo. Karena di situ mencerminkan itu Pak, tadi tingkat surveinya Pak, apakah udah detail gitu Pak belum? Kalau sudah detail kan di angka 100 jaraknya, maka kita akan bisa membaca Pak. Di sini ada jumlah titik bor juga, kemudian kedalaman Pak. Kedalaman di sini, katakan tadi kan per feet Pak ya. Kita tidak berdasarkan titik satu bor Pak, tetapi total dalam satu feet tersebut berapa gitu Pak. Makanya Bapak tolong perhatikan nama feetnya, nama tadi Pak, apakah feet 1, feet 2, feet 3. Jadi tidak dikomunikasikan dalam semuanya satu feet itu Pak. Tapi kalau memang Bapak tidak dibagi berdasarkan blok, monggo aja gitu Pak. Kemudian lanjut lagi setelah pengeboran ada analisa contoh. Analisa contoh ini Bapak silahkan Bapak tetapi sama Pak di dalam baris yang sama. Nah, baris yang sama itu bisa nanti itu katakan analisa contoh itu coring, ada geoteknik juga, monggo Pak. Itu ada jenisnya. Kemudian jumlahnya, mangga Bapak juga silahkan tulis Pak. Mungkin itu sekilas Pak ya, kita cepatnya karena ini udah hal biasa, tapi mungkin barangkali ada yang hilaf, kita diskusikan aja sehingga nanti itu kita udah lancar dan semuanya lolos dalam aspek eksplorasinya. Mungkin itu Pak. Silahkan ada pertanyaan, Pak. Mohon izin Pak. Izin Pak Edi diselesaikan sampai kolom 17. Oh, udah Pak, udah. Sudah selesai sampai kolom 17. Baik, sudah Pak. Mohon izin Pak. Baik Bapak Ibu, kalau memang sudah sampai kolom 17, untuk matriks 3A, rekapitulasi kegiatan eksplorasi sampai tahun N-1, kami persilakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan atau diklarifikasi. Di sini juga selain Pak Edi ada tim teman-teman dari pengawasan eksplorasi yang mungkin nanti dapat berbagi pengalaman terkait dengan penyampaian data rekapitulasi kegiatan eksplorasi dari Bapak Ibu sekalian.
Demikian, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan nanti dapat direspon oleh Pak Edi atau teman-teman yang lain. Silakan. Mohon izin Pak, Silahkan present dulu ya Pak. dari halo. Silahkan ke present dulu biar nanti urut. Mohon izin Pak untuk Silahkan bertanya. Pak. Silahkan. Pak, ini disampaikan ini matriksnya adalah N-1 Pak ya. Artinya setahun ke belakang ini Pak ya yang kita laporkan ya. Jadi begini Pak ya, N1 itu berarti kalau kurang gitu Pak ya. Jadi kalau sekarang 2023 maka apa yang sudah dilakukan di sebelum 2023 gitu kan kurang satu Pak ya. Iya. Tetapi nanti juga kan kita karena 2023 maka 2023 adalah dimasukkan dalam rencana gitu Pak. Oke. Tetapi Berarti kalau untuk rekapitulasi ini maka sampai dari katakan IUP itu berdirinya di tahun 2010 maka dari 2010 sampai 2022 gitu Pak. oh jadi oke. Jadi artinya semua eksplorasi yang sudah dilakukan harus dilaporkan Pak ya di matriks ini ya. Ya Pak, silakan Bapak cantumkan. Sebetulnya ini kan akumulasi dari pengisian EDW yang sudah Bapak lakukan itu nanti kita akan cross check kembali kurang lebih seperti itu gitu Bu. Ini Oke. adalah rangkaian kegiatan seperti yang sudah Bapak utarakan, tetapi karena ini dalam bentuk matrik dan belum terkoneksi dengan baik, maka Bapak isi dulu matrik-matrik sudah kami berikan sehingga kami akan mempresentasikan apa yang sudah itu Bapak isi itu kegiatan. Jadi kami tinggal memudah, tren Bapak itu eksplorasinya udah setahap ini, jadi walau bagaimanapun kita akan bisa memahami gitu Pak kompleksitas yang ada di eksplorasi kegiatan perusahaan Bapak. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Baik, penjelasannya. terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang akan menyampaikan pertanyaan. Di sini Izin bertanya, Pak. sebentar Pak, sudah terlihat di layar kami yang mengangkat tangan ya. Yang pertama dari Serangkai Jaya, kemudian dari Pak Yudo, dan dari Indeksim Kolindo. Mungkin yang pertama dari Serangkai Jaya, silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Ansari. Saya mau bertanya Pak, apabila kegiatan eksplorasi itu kan tadi Pak Rohendi menyampaikan misalnya per area misalnya blok atau pit. Nah misalnya di tempat di area IUP itu sekaligus keseluruhan area karena luasan areanya yang tidak begitu besar gitu Pak. Nah ini mencantumkan blok atau prospeknya ini namanya gimana Pak? Apakah cukup nama IUP atau gimana Pak? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaan mungkin sudah Bapak utarakan. Mungkin saya coba Pak ya. Nah, jadi sebetulnya nama blok itu sudah Bapak utarakan, tidak baik itu di dalam laporan eksplorasi atau di dalam laporan studi kelayakan Pak. Namun demikian, bila Bapak di dalam laporan tersebut belum menyebutkan blok prospeknya secara detail, tetapi karena areanya cukup kecil, ya nggak mungkin juga lah Pak ya, mungkin saya katakan 100 hektar katakanlah, mungkin Bapak blok 1 aja gitu Pak ya. Nah, karena kalau nggak nama nggak mungkin juga gitu Pak. Pasti katakan PTA blok A gitu kan mungkin. Nah, karena versi Bapak itu hanya 1 pit, ya sudah Pak tulis aja Pak blok 1, sebutkan luasnya berapa, kemudian isi kolom selanjutnya Pak. Karena tidak mungkin juga Pak gitu di dalam blok itu tidak ada nama. Nanti Bapak berkunjungnya atau site pitnya itu kan kosong gitu Pak. Pasti ada nama gitu. Cuma mungkin ada 1 Pak ya. Mungkin itu Pak. Mungkin itu jawaban saya. Atau ada kan yang bisa nambahkan? Silahkan. Oh, baik. Mungkin gini Pak Edi. Iya Pak. Maksudnya itu kan kegiatannya misalnya dilakukan dalam satu waktu nih di seluruh area IUP. Karena areanya kecil lah, katakan misalnya tadi contoh 100 hektar. Baik, Berarti Pak. kan cukup
tidak dibagi-bagi lagi gitu maksudnya ya? Ya, Maksudnya tidak masalah, Pak, karena itu kan wewenang Bapak, Pak ya. Kita hanya bisa melihat blok itu juga atas permintaan Bapak gitu, Pak. Baik itu di studi kelayakan dan selebihnya, penamaan itu wewenang Bapak asal konsisten gitu, Pak. Jangan sampai nanti di sini Bapak tidak dibagi, tetapi pada saat nanti Bapak di laporan studi kelayakan, Bapak tiba-tiba dibagi pit A, pit B gitu, Pak. Yang jadi permasalahan, kita akan membicarakan pit A, tetapi padahal di dokumen eksplorasinya tidak ada pembagian blok. Asal Bapak konsisten aja gitu, Pak. Kita akan mengikuti irama Bapak karena yang kita lihat bukan hanya blok, tetapi berdasarkan peta sebarang yang sudah Bapak buat. Kita akan mengetahui tersendiri juga gitu, Pak. baik. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Aliudin. Izin Bapak Ibu sekalian, ya, kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang akan dikemukakan serupa, mengingat keterbatasan waktu, nanti coba kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu ya. Artinya di sini kita pada prinsipnya akan memberikan kesempatan yang sama kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Pak Yudo dari ABB, silakan Pak Yudo. Sorry Pak, terima kasih Pak waktunya. Mungkin sedikit pertanyaan dari saya Pak Edi. Ini untuk eksplorasi ini murni untuk kegiatan eksplorasi ataupun juga dilakukan di saat sudah penambangan. Jadi maksud saya gini, karena kan kita kalau sudah eksplorasi sudah tahap detail kan sudah tidak melakukan sumur uji ataupun parit uji ya, sudah jarang ya Pak. Nah, Ya, betul. tetapi di saat sudah menambang kan kita pasti melakukan tes pit ataupun checking ketebalan batu bara untuk pit mapping. Nah, apakah data itu perlu dimasukkan di sini atau hanya di saat pelaksanaan kegiatan eksplorasi Pak untuk sumur uji dan parit uji ini? Baik, terima kasih Pak Yuda atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi ya Pak. Ya, Pak. Mungkin versi saya Pak ya, coba juga dibantu sama teman-teman. Nah, ini hanya berkaitan dengan rekapitulasi Pak. Jadi karena Bapak sudah melakukan kegiatan eksplorasi, maka catat saja apa yang sudah Bapak lakukan. Nanti pada saat pembagiannya, nanti ada yang namanya eksplorasi untuk pengembangan atau verifikasi cadangan. Di situ Pak, nanti akan kita ketahuinya Pak. Jadi di saat pit mapping kedalaman sumur uji dan jumlah dan kedalaman juga dimasukin gitu ya Pak? Betul Pak, profesi saya semacam itu karena ini hanya sebatas rekapitulasi Pak. Tetapi nanti Bapak pada tabel berikutnya akan menemukan apakah kegiatan ini termasuk dalam pengembangan atau verifikasi. Nampaknya yang Bapak utarakan itu adalah Bapak untuk verifikasi cadangan kan Pak ya? Ya. Nah, makanya nanti Bapak pengisiannya untuk verifikasi cadangan Pak. Jadi Bapak untuk pengembangan ekspor sumber daya batu baranya Bapak kosongkan Pak. Oh siap. Ya, atau gimana? Cukup ya Pak Edi. Pak Yudo dari ABB gimana Pak? Pak Yudo. Pak, bisa saya tambahkan Pak? Ini Oh, dengan boleh, Pak Didi silahkan, dari Pak. Petani Batita. Ya. Pak Selamat Yudo, siang Pak Edi. Mohon Oh, maaf nih. siang, Pak. izin Pak, ini Iya. Pak Yudo. Ya Pak, sudah Pak, sudah kopi Pak. Terima kasih Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Yudo. Ini- Sebentar Pak. Ya. Untuk selanjutnya, penanya selanjutnya dari Indeks Inkualindo, silakan Bapak. Terima kasih Pak Edi. Kami ingin menanyakan untuk pemetaan. Pemetaan Dengan- itu kan kita ada pemetaan Dengan Pak, dengan izin, Tito, Pak. Dengan Bapak siapa Dengan- Pak? Pak Tito ya. Silakan Pak Tito. Tito, Pak. Ya, makasih Pak. Jadi kan kita pemetaan itu kan pada pemetaan regional mungkin sudah mengcover hampir semua area. Kemudian pada saat kita detailkan lagi
pada saat pemboran kadang-kadang kita lakukan pemetaan kembali lebih detail. Jadi luasan areanya kalau untuk pemetaan detail tetap nggak dimasukkan karena bisa ngelebihin dari batas UP, begitu kan Pak? Nah, PKP 2B ya kalau kami ya. ya Pak, baik Pak. Mungkin itu Satu, aja Pak. pertanyaan. Untuk Ya. ini sih Pak. Jadi kalau di sini kan hanya rekapitulasi Pak ya. Jadi rekapitulasi Bapak masukkan dulu. Nah, sejauh berapa Bapak lulus pemetaan, kemudian nanti kan pemetaan itu, kan nanti saya bilang tadi Pak, Bapak katakan PIT 1 Pak. 1 sebutkan Pak, peta regional, peta detail, itu Pak hanya jumlahnya disebutkan, oh jadi peta detailnya segini, namun yang jadi permasalahan itu luasan areanya, yang Bapak utarakan tadi betul Pak, tidak boleh melebihi luas area IUP gitu Pak. Maksudnya di sini, kalau itu kita hanya di 5.000, kan nggak mungkin pemetaan lebih dari 5.000 kan Pak. Tetapi maksudnya akan kami tanggap, oh pemetaan regionalnya di 5.000, kemudian Bapak ada pemetaan untuk detailnya, katakan di 1.000. Nah, mungkin untuk Bapak hanya untuk cross check di area pit-pit tertentu aja mungkin pastinya gitu Pak ya, dengan detail itu. Maka kan nggak mungkin luasnya itu jadi 6.000. Kami akan menangkap sinyal Bapak yang utarakan tadi itu, oh pasti Bapak ada regional, kemudian Bapak semua detail dan detail. Pasti akan kami tangkap semacam itu. Tapi silahkan isi aja Pak, biar kami lebih jelas mungkin Pak. Sebetulnya itu pun akan Bapak terekap juga, semata yang tadi dipertanyakan sama pertanyaan pertama, bahwa pemetaan yang Bapak maksudkan adalah mungkin untuk aspek di verifikasi cadangan. Mungkin karena pasti untuk detail kan ke arah sana. Mungkin itu Pak ya. Mungkin izin Pak, mohon izin. Atau koreksi gimana Pak? Jadi enggak Pak, kemarin kita eksplorasi masih mungkin spasi kita masih besar. Jadi pada saat itu kemudian kita fokus ke struktur Pak ya. Iya, Terjadi mungkin struktur yang kalau pada saat global mungkin struktur nggak butuh kelihatan. Tapi pada saat Betul. kita udah detail, kita harus memastikan struktur utama itu Pak. Jadi tetap dieksplorasi tadi Pak. Ya betul Pak. Untuk Bapak tetap melakukan eksplorasi, kan Bapak memahami mungkinnya pada saat kita di lapangan, itu Bapak petakan strukturnya gitu Pak. Kenapa pada saat area itu katakan ada yang loncat atau katakan tergeser Pak ya, jadi oh tahu ini bergesernya katakan baik itu ke sesuai, mungkin pergeseran baik itu turun, atau katakanlah menggeser ke arah kiri kanan stack slip gitu pas itu pergeseran strukturnya Pak. Mungkin itu yang Bapak maksud Pak ya. Jadi tidak salah pada saat penggalian level batu bara yang kita maksud mungkin itu Pak ya. Kan ke arah sana mungkin Pak ya, pemetaannya kan Pak ya. Ya tapi harus ditulis Pak. Pertama Bapak juga akan direkap dalam bentuk kos. Kan Bapak ada kos Pak ya. Nah, kos itu kan harus diutarakan Pak. Jangan sampai seolah-olah Bapak tidak ada kegiatan, padahal Bapak mengeluarkan biaya gitu Pak. Mungkin itu Pak. Mungkin itu juga bagian teman-teman. Oke, baik Pak. Baik. Baik Pak. Terima kasih Pak Tito. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, sekedar mengingatkan nih Bapak Ibu, ini masih ada tabel-tabel selanjutnya ya. Namun untuk tabel ini masih kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang sudah raise hand. Selanjutnya yang keempat dari PT Anugrah Karisma, silakan dengan Bapak siapa? Baik, terima kasih Pak Edi. Perkenalkan saya Fikri dari PT AHB Pak. Pak Fikri silakan mungkin, Pak. Ya, cukup jelas ya suara saya Pak. Cukup jelas Pak. Mungkin saya mau nanya hal yang pertama Pak, ini undangan ini apakah hanya untuk komoditi batu bara atau sama dengan logam Pak? Baik Pak. Karena undangan ini ada di note-nya itu tentang sosialisasi pengisian IRKAB Pak untuk eksplorasi Pak. Mungkin itu dulu Pak. Mohon izin Pak, ya mohon izin Pak. Mungkin nanti Bapak yang bisa jawab untuk ini dia enak. Ini terkait dengan batu bara Pak, izin Pak. Oh iya, karena di sini kan ada beberapa perbedaan Pak ya di sistem IRKB untuk pengisian mineral logam Pak. Mungkin ini untuk batu bara ya Pak, apakah ada schedule untuk mineral logam Pak? Coba nanti kami tanyakan ya Pak, karena berdasarkan informasi yang tadi pagi saya peroleh, sepertinya sudah pernah dilaksanakan oleh teman-teman dari Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Pak. Oh iya. Terima kasih Pak, karena ini ada banyak perbedaan sih Pak antara matrik 3 sampai matrik 4 Pak.
Ya Pak. Oke, terima kasih Pak Edi infonya ya Pak. Baik, Terima Pak. kasih Terima Pak. kasih, Pak. Pak Tito, Fikri. Pak Fikri. Baik, selanjutnya Pak Ahmad dari SSC, silakan Pak Ahmad. Oke, selamat pagi Pak. Izin bertanya Pak. Monggo Pak Ini Ahmad, silakan. terkait yang di matrik 3A Pak. Ini kan matrik saat eksplorasi ya Pak ya. Tadi berkaitan juga dengan pertanyaan Pak Yudo tentang sumur uji dan parit uji Pak. Ini kita sudah melakukan eksplorasi Pak, tapi setelah berjalan proses penambangan, kita melakukan in-pit drilling Pak. Dan yang saya tanyakan di sini untuk in-pit drilling itu masih perlu dimasukkan ke tabel matrik 43A ini tidak ya Pak ya, saat pengisian kolom di pengeboran Pak. Karena kan dia ada jumlahnya dan ketebalannya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad dari SSC. Mohon izin Pak ya. Nah, yang saya mungkin Pak, pertama tadi Bapak tentang parit uji Pak ya. Kalau memang Bapak ada parit uji yang saya utarakan semacam awal, silahkan isi Pak. Kemudian Bapak lanjut kepada tadi ada infill clearing Pak. Itu kan pemboran Pak ya. Bapak tulis aja dulu di situ Pak, pengeboran. Nanti kan ada spasi Pak. Mungkin spasinya Bapak cantumkan. Di situ juga kita akan bisa melihat Pak spasi Bapak berapa. Akan ketahuan Pak itu infill atau bukannya Pak. Kemudian nanti itu Bapak akan terlihat pada saat pengisian di sumber daya, pengembangan sumber daya matrik selanjutnya maksudnya Pak, di matrik selanjutnya nanti ada apakah Bapak pengeboran itu untuk verifikasi cadangan atau pengembangan sumber daya. Kita akan bisa melihat di arah sana Pak. Tetapi kita pun walau Bapak tanpa menyebutkan, sebetulnya kita akan bisa membaca karena kalau nanti ada di petanya, maka kalau Bapak itu berada di dalam kumpulan di zona pit, pasti kami memungkinkan itu Bapak adalah in-pit Pak ya. Tetapi kalau Bapak masih di daerah kosong, maka Bapak hanya ngebor biasa gitu Pak, yang regional gitu Pak, regular maksudnya Pak. Mungkin apakah begitu Pak maksudnya? Ini maksudnya yang untuk in-pit drilling ini berarti tergabungkan ke matrik yang 3A ya Pak ya? Betul untuk yang Pak. kegiatan eksplorasi Direkap Pak. aja dulu. Nah karena itu harus direkap itu Pak. Cuma nanti kita akan bisa membaca pada saat tabel berikutnya Pak. Nanti di tabel tersebut maksud Bapak itu eksplorasi yang Bapak lakukan, apakah Bapak diverifikasi cadangan atau pengembangan sumber daya gitu Pak. Kan ada maksud Pak. Kalau Bapak di in-pit, biasanya Bapak untuk verifikasi cadangan mungkin Pak ya, atau bagaimana? Betul Pak, untuk verifikasi cadangan Pak. Nanti Bapak akan ke kolom, akan ke matrik berikutnya, Bapak jangan lupa pengisiannya itu verifikasi cadangan Pak. Mungkin itu Pak yang bisa itu. Atau tambahan dari Pak Hari yang lain, silahkan. Saya pikir cukup ya Pak Edi. Baik. Terima kasih Pak Ahmad ya. Pak Ahmad, kita berikan kesempatan berikutnya kepada PT Berkat Alam Sentosa. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Terima kasih Pak Ansari. Selamat pagi Pak Rohendi, Pak Edi. Pagi Pak. Pagi Pak. Nah, saya hanya ingin menanyakan perihal masalah pemetaan ini Pak jenisnya. Jadi kita ini kan Pak, izin Pak. Pak Abdul Basir Pak, PT Bersama Alam Sentosa. Panggilnya Pak Basir atau Pak? Ya, Pak Basir boleh Pak. Pak Basir, siap. Terima kasih. Silakan Pak Basir. Ya, terima kasih Pak Ansari. Pak, saya hanya menanyakan perihal jenis pemetaan. Pemetaan ini kan ada yang topografi dan juga mapping. Jadi yang saya tanyakan di sini, kita ini kan baru ambil alih Pak Iup. Jadi kalau misalnya kita ada melakukan mapping, apakah itu bisa kita masukkan jenis pemetaan di mapping dan luasannya? Yang pertama. Kemudian dalam mapping kita akan melakukan lagi pemetaan topografi. Apakah topografi juga dimasukkan di jenis di kolom pemetaan itu Pak 34, yang poin 34. Kemudian perihal kayak sumur uji, parit uji. Kalau misalnya kita saat ini hanya melakukan drilling, apakah sumur uji dan parit uji kita kosongkan aja Pak? Karena kan data drilling kita sudah mengcover analisa kemenerusan SIM gitu Pak. Mungkin itu aja Pak yang saya tanyakan.
Terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Ansari. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdul. Mohon izin Pak ya sedikit menanggapi. Kalau itu juga mungkin nanti akan dibantu sama rekan kami ada yang ada di sini karena kami sudah siap lah timnya Pak. Jadi pertama Bapak tadi mengutarakan pemetaan karena Bapak baru akuisisi Pak ya, akuisisi satu konsesi. Sebetulnya itu kan Bapak bisa juga Pak karena akuisisi kan Bapak pada saat ini Pak. Tetapi IUP itu sudah ada jauh sebelum Bapak. Mungkin Bapak entah tangan keberapanya gitu Pak. Tapi silakan aja Bapak cek verifikasi dulu data-data perusahaan yang Bapak akuisisi itu sudah ada belum Pak? Dengan ada yang di matriks ini Pak, jangan sampai kosong gitu Pak. Semacam pemetaannya sudah pernah belum gitu Pak. Perkiraan saya sudah gitu Pak, perkiraan karena nggak mungkin kosong Pak ya. Nah, tapi kalau memang datanya habis dan Bapak tidak ada sama sekali, ya monggo Bapak silahkan Bapak pernahkan lagi semacam tadi petanya peta topografi, Bapak cek ulang. Bapak nggak apa-apa karena pasti Bapak akan melakukan semuanya. Kenapa? Karena Bapak juga tidak yakin dengan data-data masa lalu gitu Pak ya. Tapi karena Bapak mengeluarkan kos, Bapak berarti kan ulang Pak. Tapi Bapak supaya tidak rugi karena harus tercatat, maka silakan Bapak pemetaan topografi berapa luasnya. Bukannya dalam arti nanti, tapi jumlahnya harus sama gitu Pak. Dengan luas IUP maksudnya Pak. Kalau masa lalu katakan luas IUP-nya ada 1.000 hektar, kemudian sudah dipetakan juga 1.000 hektar. Kalau Bapak mau pemetaan lagi ya silahkan, kan itu kegiatan Bapak, cuma luasnya harus dicantumkan Pak. Kemudian tadi pemetaan topografinya berapa, kemudian peta geologinya berapa mappingnya. Mungkin itu Pak. Jadi jenisnya kan macam-macam Pak, karena Bapak bukan topografi aja, mungkin Bapak baik topografi atau mapping geologi, tapi itu pun ada Pak. Untuk matrik berikutnya akan disebutkan Pak, apakah yang Bapak maksud itu peta topografi, peta geologi, itu lebih detail Pak. Ini hanya rekapitulasi gitu Pak. Nah, kemudian lanjut kepada apakah Bapak itu dengan adanya test pit, tidak adanya test pit, tapi adanya drilling, seperti apa gitu Pak. Sebetulnya test pit itu kan hanya praduga gitu Pak sebelum ada kegiatan drilling. Tetapi kalau sudah ada kegiatan drilling, ya nggak usah test pit kan Kak gitu. Jadi test pit itu hanyalah tingkatan awal pada saat kita survei ke lapangan, manakala ada singkapan batu bara, tetapi kita ingin cepat mengetahuinya, maka dilakukan semacam test pit seperti itu mungkin Pak. Tapi lanjut, bila sekarang sudah ada drillingnya, monggo Pak. Data yang lama Bapak cantumkan Pak. Data baru Bapak tambahkan juga gitu Pak. Jadi akumulasinya data lama perusahaan Bapak yang Bapak ambil dengan Bapak sekarang sudah Bapak lakukan, tambahkan aja Pak. Dan itu juga memperkaya khasanah pendataan data eksplorasi yang ada di konsesi Bapak. Mungkin itu Pak. Atau ada tambahan dari teman-teman, monggo. Mungkin begitu Pak. Siap Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Bapak Ibu informasi ya Pak, untuk yang sesi ini mungkin kami batasi nanti sampai Pak Joko dari Gia Lestari ya, karena ini masih ada 4 matriks lagi Bapak Ibu yang akan disampaikan dan akan dibahas. Untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu dari PT Alam Surya. Halo. Siap Pak, suara Bapak terdengar. Ya, selamat siang Pak. Siang Pak. Ya, gimana Pak? Kebetulan saya KTT dari Alam Surya Pak, atas nama Pak Samara Solo. Ya, untuk sementara ini Pak, Alam Surya baru mau memulai aktivitas untuk tahun ini. Setelah apa yang dipaparkan menyangkut metrik ini Pak, kan tidak ada kaitan dengan awal operasional rencana kami tahun 2023. Nah, pembenahan awal kami ini rencana untuk pembuatan jalan, kemudian pembuatan stockroom, jetty. Nah, apakah ERKB yang kita lakukan ini, karena saya lihat tidak ada kegiatan memulai dengan sistem pelaporan ERKB-nya ini Pak. Mohon petunjuk dan arahan karena
kami baru memulai dan izin kami baru keluar pada bulan Juli, pertengahan bulan Juli kemarin, Pak. Kemudian ada proses yang terjadi di dalam pemegang saham dan hingga hari ini saya masih menunggu keputusan apa yang mau dilakukan oleh para komisaris nantinya yang menjadi acuan saya di lapangan. Tetapi saya sudah beberapa mengajukan rencana-rencana kegiatan untuk tahun 2023 ke depan. Nah, mungkin mohon petunjuk Pak untuk menyangkut terkait dengan metrik-metrik yang ada, karena metrik untuk rencana kegiatan-kegiatan yang saya akan lakukan ke depan ini belum tercantum di dalam metrik-metrik yang dipaparkan hari ini. Mungkin itu untuk mohon petunjuk Pak dan arahan. Baik, terima kasih Pak atas waktu cepatannya. Mungkin coba Pak ya kami jawab. Pertama, Bapak itu mungkin Bapak baru mendapatkan izin keluar Pak ya. Baru bulan Juli ini Pak ya. Nah, dan Bapak baru melakukan semacam pembuatan jalan. Mungkin Bapak sedang tahap aspek konstruksi mungkin Pak ya. Iya. Pak ya, konstruksi mungkin. Nah, tapi Bapak tahapannya udah studi kelayakan kan Pak ya? Sudah Pak. Sudah baru Bapak udah tahap OP juga. kan Pak ya? Udah lewat tahap OP sekarang Pak, posisinya Pak ya? Iya, masuk tahap OP Pak. Ya, Operasi berarti produksi. begini Pak, memang tahapannya Bapak tahapan OP Pak. Jadi maka Bapak baru belum produksi, tapi Bapak dalam tahap konstruksi mungkin itu Pak. Tetapi sebelum konstruksi ini pasti Bapak melalui tahapan eksplorasi Pak. Jadi pada tahapan eksplorasi tersebut pasti Bapak kan ada data pemboran yang lama-lama, mungkin juga Bapak ini IUP-nya hasil dari IUP yang sebelumnya yang Bapak take over mungkin Pak. Mungkin Bapak tidak melakukan kegiatan eksplorasi, tetapi IUP sebelumnya biasanya pasti sudah. Kenapa? Karena nggak mungkin di dalam IUP itu naik ke tahap OP bila tidak melewati tahap-tahap eksplorasi tersebut mungkin Pak. Jadi Bapak tidak usah mengisikan di sini, tetapi isi apa yang PT sebelumnya Pak isi Pak. Karena di kelayakan tersebut pasti ada kegiatan pemboran, ada sampel gitu Pak. Itu cantumkan. Tapi kalau Bapak tidak melakukan kegiatan, nanti Bapak akan isi di matrik selanjutnya Pak. Nanti matrik selanjutnya akan disebutkan kegiatan tahun N-1 dan tahun selanjutnya Pak. Mungkin Bapak tidak ada kegiatan eksplorasi Pak, tetapi rekapitulasinya ada mungkin itu Pak. Gimana Pak, kopi Pak? Untuk laporan RKB, apa rencana kegiatan pembuatan jalan, kemudian pembenahan stok room jeti. Baik Pak, ya Pak, itu Bapak kan dikonstruksi Pak ya. Silahkan, bukan bukan di aspek eksplorasi, nanti ada untuk matrik selanjutnya Pak. Setelah matrik eksplorasi, Bapak akan maju ke matrik berikutnya, itu konstruksi dan produksi Pak. Bapak isinya di situ, tetapi di sini itu Pak rekapitulasinya diisi, tetapi nanti di sini Pak mohon izin Pak, mohon izin ntar. Nah di sini Pak, di sini ada yang namanya rencana kegiatan Pak. Rencana kegiatannya Bapak untuk 2000 katakan kemarin ada kegiatan nggak untuk 2022 gitu Pak. Kalau di 2022 tidak ada kegiatan Bapak kosongkan. Kemudian bila Bapak rencananya tidak ada, maka Bapak juga kosongkan Pak. Jadi Bapak jangan itu, Bapak silakan aja kegiatannya nanti dikonstruksi, tetapi isi ini Pak yang rencana dan kegiatan pasca yang sudah dilakukan sebelumnya gitu Pak. Ya, tapi kalau yang tadi hanya sebatas rekapitulasi, mohon Bapak isi itu berdasarkan data-data yang sudah perusahaan tersebut lakukan Pak. Karena nggak mungkin kalau kosong Pak. Mungkin itu Pak. Gimana Pak? Siap, ada Pak. Ya siap Pak. Ya, siap, baik, baik. Terima kasih Pak. Terima Ya, kasih makasih, Pak. Samara ya. Siap Pak. Nanti tolong disiapkan dengan baik ya Pak Samara. Selanjutnya untuk sesi ini yang terakhir mungkin Pak Joko dari PT GR Lestari. Silakan Pak Joko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak kami Waalaikumsalam. Joko dari PT GR Lestari di Jambi. Sehubungan dengan ini Pak, apa untuk pemetaan Pak?
di situ kan ada berapa ini untuk pemetaan sementara ini yang kan dilakukan ada yang dengan sistem LIDAR, terus kemudian dengan terestrial maupun drone GNSS, Pak. Jadi untuk itu yang kira-kira yang bisa dimasukkan, apakah ketiga kriteria kegiatan topografi atau pemetaan itu bisa dimasukkan semua dari ketiganya itu, atau salah satu yang bisa dipakai atau yang diakuin dari pihak Dirjen Minerba. Terus selanjutnya untuk ini Pak, untuk eksplorasi ini ada link juga dengan EDW enggak yang kita laporkan berapa hari ini yang kita upload dari program EDW. Jadi ada link dari program EDW dengan data eksplorasi yang kita masukkan di RKAB. Kemudian yang ketiga itu sehubungan dengan N-1 itu jadi akumulasi dari sejak awal kegiatan kita atau sejak izin kita berjalan sampai dengan tahun N-1, berarti kalau sekarang ini 2022. Apakah akumulasi dari katalah kita konstruksi 2009 ada pengeboran dan sebagainya diakumulasi sampai tahun 2022. Nah, itu jadi kami ulang lagi Pak, untuk pemetaan itu mana yang bisa dipakai, yang bisa dilaporkan, karena ada 3 yang kami lakukan, yaitu terestrial, terus kemudian GJP LIDAR, LIDAR sama GNSS. Jadi mana yang kira-kira bisa kami laporkan, karena semua itu kan keluar cost juga semua kan gitu. Jadi tiba-tiba kalau nggak bisa dipakai dalam kegiatan eksplorasi, berarti kan kita harus keluarkan atau gimana. Seperti itu Pak, mungkin ada 3 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya coba jawab Pak ya. Pak Edi, izin Pak Edi, Ya, coba kembali ke tabel yang tadi. Ya, silakan Pak, lanjut Pak. Oh iya Pak. Di sini Pak ya, pertama yang kita lengkapi adalah pemetaan Pak. Jadi di pemetaan itu ada jenis dan ada luasan. Nah, untuk pemetaan yang Bapak maksud itu LIDAR, terestrial atau ground itu Pak. Itu LIDAR itu kan metode Pak ya. Silakan kalau Bapak merasa tahu saya ketelitiannya lebih bagus LIDAR, pakai LIDAR. Tetapi biasanya kan LIDAR itu untuk pemetaannya lebih detail gitu Pak. Kemudian terestrial pada Bapak awal pertengahan itu Bapak menggunakan juga. Tuliskan juga Pak, karena semuanya ada cost-nya Pak. Jadi kami tidak bisa membatasi Bapak mau LIDAR atau terestrial Pak, tetapi itu sejauh mana area yang Bapak yang disurvei itu tercantum di dalam kegiatan eksplorasi ini Pak. Mungkin itu Pak. Atau ada teman-teman? Nambahin sedikit ya. Silakan Pak Iwan, ada yang mau ditambahkan? Pak Ansari, saya nambahkan sedikit. Ini masih inline Pak dengan pertanyaan Pak Tito dari Indeksim. Jadi statement Pak Edi tadi jangan melebihi luasan wilayah kerja kan. Jadi itu yang khawatirnya Bapak, sehingga pengen kegiatannya itu ada yang mau nggak dilaporkan. Takutnya luasan hektarnya berbeda. Tadi sudah disampaikan Pak Edi, segala kegiatan, bagian-bagian kegiatan dari eksplorasi, apa yang sudah dilakukan dan tentunya sudah mengeluarkan duit, kumulatif dilaporkan Pak. Dilaporkan, nanti dari sisi evaluasi, kami akan rekapitulasinya berdasarkan jenis kegiatannya Pak. Contohnya tadi, regional, sudah 5.000 hektar, luasnya 5.000. Nggak mungkin kan Bapak nambah regional lagi, tapi Bapak ada melakukan pemetaan lokal lebih rinci. Itu pasti nanti di total antara pemetaan lokal yang rinci dengan rinci. Jadi nggak di total dengan jenis yang lain. Jadi jangan khawatir bahwasanya nanti luasan hektarnya jauh lebih besar. Jadi itu kira-kira Pak Ahmad tadi ya. Dengan Pak Tito dari Indeksim ya. Terima kasih Pak Ansari. Terima kasih Pak Iwan. Informasi tambahannya sangat bermanfaat. Baik Bapak Ibu, untuk bagian pertama ini kita cukupkan dulu ya Pak. Nanti masih ada kesempatan pada sesi siang nanti, kalau misalnya sudah sampai pada slide terakhir, mungkin bisa kita siapkan sesi tambahan ya.
Silakan Pak Edi dilanjutkan untuk materi selanjutnya. Terima kasih Bapak Pimpinan atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu, kita lanjut sebentar ya. Kita semoga proyek ini dilancarkan dalam segala hal. Terima kasih atas waktu dan Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut sebentar ya. Ini menyangkut juga tadi ada pertanyaan bagaimana kalau tidak ada kegiatan. Nah, di sini di matrik 3B itu akan ada tentang rencana kegiatan dan sudah dilakukan dan yang akan dilakukan, Pak. Di sini pada kolom pertama itu kita akan menemukan lokasi kegiatan. Kemudian kolom kedua ada kegiatan. Kegiatan apa aja yang sudah dilakukan? Tadi semacam pemetaan. Pemetaan juga dibagi lagi, Pak. Sini ada topografi, geologi lokal. Kemudian ada lagi kolom selanjutnya pengeboran. Pengeboran juga dibagi lagi gitu, Pak. Ada pengeboran coding dan selebihnya, Pak. Kemudian nanti akan masuk lagi kepada satuan. Yang sering ada kesalahan dalam matrik ini adalah yang seperti diutarakan di sini, Pak. Bapak lupa pengisian satuan biaya, Pak. Silahkan Bapak pada saat Bapak pengisian satuan biaya ini, apakah nilainya katakan untuk pemetaan topografi, katakan tadi di dua, karena satuannya adalah hektar, maka Bapak apakah 200.000, 300.000, monggo. Karena kan setiap daerah itu agak berbeda, Pak. Nanti pun kita akan biasa akan mengkelompokkan antara Sumatera, Kalimantan ada sedikit perbedaan nilai satuan di sini, Pak. Jadi kesalahan yang utama itu satuan biaya di sini, Pak. Yang kedua, nah kemudian masuk lagi kepada rencana kegiatan yang sudah dilakukan, Pak. Rencana kegiatan sebelumnya berapa, kemudian realisasinya berapa, Pak. Katakan ini rencananya di 2022, kemudian realisasi 2022 berapa gitu, Pak. Yang tadi diutarakan penanya sebelumnya, bagaimana kalau kegiatan tahun berikutnya kami tidak ada kegiatan, berarti Bapak silakan mengisi pada rencana tahun 2023 ini, Pak, karena tahun 2000 RKAB yang berjalan, Pak, tahun ke N ini, Pak. Jadi tahun ke N-nya kalau memang Bapak tidak ada kegiatan eksplorasi, dan itu pun harus Bapak jelaskan. Kenapa Bapak tidak melakukan kegiatan eksplorasi? Apakah datanya sudah memadai ataukah Bapak karena ada suspensi gitu, Pak? Karena tidak ada kegiatan itu harus ada penjelasan gitu, Pak. Tapi kalau sama sekali tidak ada kegiatan, ya untuk apa Bapak punya cadangan gitu, Pak? Dan tidak ada produksi. Bapak akan jelas ada penjelasan semacam itu mungkin, Pak. Mungkin ini untuk kolom matrik 3B, Pak. Kita lanjut sebentar, Pak. Nah, ini hanya contoh. Kata ini Pak tadi pemetaan topografi satuan tetap hektar. Kalau tidak ada kegiatan kosongkan, Pak, 000. Nah, kemudian tadi lagi pemetaan, masih pemetaan, tetapi pemetaan itu pemetaan geologi, Pak. Tetap satuannya hektar. Katakan ini di satuan per hektar untuk pemetaan topografi di area ini 210. Tapi Bapak jangan terkunci di harga ini, Pak. Silakan aja Bapak sesuai kontrak yang Bapak ajukan kepada perusahaan tersebut. Kalau memang 300, 300. Kalau memang 200, 200. Kami akan mengetahui karena setiap zona itu akan ketahuan, Pak, ranknya gitu. Kami udah punya rank-rank tersebut, Pak. Kemudian ini juga pemetaan geologi lokal juga Bapak lihat tahun 2022 berapa, kemudian realisasinya berapa gitu, Pak. Kalau Bapak tidak ada realisasi, maka Bapak silakan isi kosong. Kemudian untuk geologi lokal juga, bila Bapak tidak ada kegiatan, maka Bapak tulis aja kosong-kosong. Ini demikian, Pak, untuk kegiatan eksplorasi, untuk rencana dan realisasi, isi semua di sini, Pak. Kemudian di sini ada total, Pak. Total biaya tadi, Pak. Ini totalnya berapa? Bapak silakan kali tadi, Pak. Katakanlah ini satuannya di 200.000, Pak. Kemudian luasnya Bapak di satuannya 250, kemudian luasnya di 200 hektar, maka dikalikannya adalah 200 dikali 250.000 kurang 50.000. Kemudian dari satu kegiatan yang lainnya, Bapak silakan jumlah
maka total biaya adalah yang total di paling bawah Pak akumulasinya. Dan ini bila Bapak tidak ada kegiatan pasti nanti itu kan keluarnya adalah 0 Pak. Justru dengan kegiatan tidak ada kegiatan ini, kami minta penjelasan. Kalau memang betul Bapak tidak memerlukan data eksplorasi lagi, ya monggo ditulis gitu, data eksplorasi kami sudah lengkap. Maka kami tidak ada lagi kegiatan eksplorasi. Atau kami tidak ada kegiatan eksplorasi karena kami sedang minta berhenti sementara atau suspend gitu Pak. Ini kami sandur dokumen mohon izin dari PT Borneo Inubara hanya sebagai contoh ilustrasi Pak, mohon izin selamat pagi Pak ya. Kami semoga ini bermanfaat gitu Pak. Dokumen Bapak ini Pak. Kami utarakan di dalam presentasi ini. Mungkin itu Pak untuk materi 3B ya Pak. Nah, kemudian kita lanjut gitu Pak. Sebentar Pak Edi. Ya, kita potong di matriks 3B. Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengisian matriks 3B ini, kami buka kesempatan untuk bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, waktu dan tempat kami siapkan. Di sini masih Pak Joko. Sebentar ya Pak Joko, izin ya Pak. Ada Bapak Ibu yang lain? Mohon izin Bapak. Pak Irwan dari Al-Hasani. Izin bertanya Pak, dari Al-Hasani Pak. Ya, siap sebentar ya Pak. Ya. Baik, sambil menunggu Bapak yang lain, izin ya Pak Joko ya, kita berikan kesempatan dulu kepada Pak Irwan dari Al-Hasani untuk bertanya. Silakan Pak Irwan, apa yang mau ditanyakan? Izin Pak Edi, terkait untuk biaya eksplorasi di matriks 3B tadi Pak ya. Ya Pak, monggo. Itu apakah sudah include dengan pengembangannya atau cukup eksplorasinya aja Pak yang di matrik ini? Nah, untuk matrik 3B, mohon izin Pak ya, selamat pagi Pak Irwan. Kita diskusi sebentar Pak ya. Nah, untuk di matrik 3B ini, Bapak silahkan cantumkan dulu setiap kegiatannya dulu Pak. Katakan Bapak pemetaan berapa, kemudian Bapak katakan nanti kan untuk Bapak apakah pengembangan atau verifikasi, Bapak isi juga dealing, karena di sana itu Bapak kalau nanti kira-kira Bapak nanti itu apakah Bapak cenderung kepada pengembangan atau verifikasi Pak? Mohon izin Pak. Nah, nanti totalnya itu Pak harus sama sebetulnya Pak. Maaf, mohon izin Pak. Di sini kita biaya eksplorasi itu ada 2 Pak intinya Pak. Biaya eksplorasi itu ada pengembangan, ada yang kedua adalah verifikasi gitu Pak. Jadi antara pengembangan dan verifikasi itu totalnya harus sama dengan total sebelumnya kan gitu mungkin Pak ya. Nah nanti kita akan memilahnya di sini Pak. Jadi Bapak jangan sampai salah kalau pada saat Bapak untuk cadangan kata verifikasi. Oh berarti Bapak detail pemborannya untuk cadangan. Berarti Bapak jangan isi yang sumber daya untuk pengembangan Pak. Tetapi kalau Bapak memang ada pengembangan sumber daya ada, verifikasi ada, berarti di situ juga kita akan bisa membaca Pak nanti pada saat Bapak plotting di peta. Oh, Bapak berarti untuk kegiatan 2023 ini ternyata di titik 1 ada di PIT, kedua Bapak lagi pengembangan mungkin untuk prospek selanjutnya apakah di luar PIT itu akan mudah terlihat pada saat kita nanti plotting peta mungkin semacam itu Pak. Tetapi di dalam pembiayaan, nah di sini kita terakumulasi gitu Pak. Mungkin itu Pak, mohon izin. Atau bagaimana Pak? Izin Pak Edi. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi intinya di 3B ini penggabungan antara development sama eksplorasi Pak, sama ini Pak. Kalau biaya seperti lama, itu yang Pak. Yang biasa Pak. Betul ya Pak. Cukup Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Irwan dari PT Al-Hasani. Selanjutnya sebelum ke Pak Joko, ada yang akan bertanya dari Bapak Ibu sekalian. Silakan dari Duta Bara Utama. Bapak Ibu dari Duta Bara Utama silakan.
2.500. Tapi belum PPN, tapi sudah dimasukin PPH 22. Tapi kemarin udah aku jelasin Pak untuk PPH 22. Bapak Ibu, Para pemutus. dari Duta Bara Utama kami persilakan. Ada yang mau ditanyakan? Halo. Silakan Bapak. Terdengar suaranya Pak? Terdengar Pak. Oke. Berarti yang matrik 3B, berarti ini termasuk juga Ini dengan Bapak Sondra. Betul Pak. Siap, silakan Pak Sondra. Oke, untuk matrik 3B berarti dia tetap dari awal katakanlah kita pengeboran seperti itu Pak sampai di tahun 2022 atau seperti itu atau gimana Pak maksudnya untuk yang 3B ini? Baik Pak, terima kasih Pak Sondra. Selamat pagi Pak. Pak, untuk yang kalau Bapak maksud, kalau dari awal pengeboran sampai saat ini itu adanya di rekapitulasi. Tetapi untuk 3B itu adalah kegiatan pada saat sebelumnya. Contoh, kita ada kegiatan eksplorasi untuk RKAB 2023. Maka tolong Bapak sebutkan kegiatan eksplorasi tahun 2022. Kemudian ketercapaiannya kegiatan eksplorasi 2022 itu berapa Pak? Apakah terrealisasi 100% atau tidak sama sekali? Nah, nanti Bapak isi di realisasi. Nah, kemudian pada tahun berikutnya adalah untuk tahun 2023, Bapak juga masukkan Pak. Nah, kalau untuk tahun akumulasi itu tidak di sini Pak. Karena ini hanya kegiatan sebelum dan sesudah gitu Pak. Dan akan direncanakan. Mungkin itu Pak. Mohon izin Pak. Oke, terima kasih Pak infonya. Karena di judulnya materi 3B kegiatan eksplorasi sampai tahun N1 N1. Betul Pak, ya Pak. Betul Pak, monggo Pak. Pak, kalau trenching gimana Pak? Di sini nggak ada nih Pak. Apa mungkin Pak? Trenching. Begini Pak. Sebentar Pak Edi. Oh, ya, ini baru masih PT Duta Bara Utama ya? Atau dari PT Duta Bara Utama sudah selesai Pak Sondra? Oke, cukup sebentar Pak. Cukup ya, baik. Sebentar ya Pak Edi ya. Terima kasih Pak Sondra dari Duta Bara Utama. Selanjutnya Bapak Ibu dari Batu Damai Sejahtera, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya mungkin menyampaikan informasi terkait dengan nama. Terima kasih Pak. Saya Agus dari PT Batu Damai Sejahtera. Nah, ini yang saya tanyakan kurang lebih sama dengan Pak Duta tadi. Ini untuk kan yang di matriks 3A tadi untuk kegiatan eksplorasi kan dari awal berdirinya IUP sampai di tahun sekarang. Nah, ini ya kalau yang untuk matriks 3B ini apakah dia itu untuk kan pelapornya di rencana tahun sama rencana yang rencana tahun N1 sama rencana tahun N6. Misalkan di tahun 2002 ini berarti yang dilaporkan cuma di tahun 2002 saja sama yang rencana 2023 gitu ya Pak? Ya, betul Pak. Jadi kalau untuk awal sampai awal tahun sampai awal pendiri sampai sekarang ini direkapitulasi Pak. Kalau sekarang yang di matrik 3B itu hanya rencana kegiatan yang sebelum dilakukan 2023 dan rencana kegiatan yang akan dilakukan 2023. Itu aja Pak. Baik Pak. Mungkin itu Pak. Bagus. Gimana Pak Agus? Baik. Terima kasih Pak Agus. Dari Batu Damai Sejahtera, Pak Edi, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Yuli Purwanto dari PT IMM. Silakan Bapak, ada yang ditanyakan. Mohon izin Pak bertanya Pak. Ini kan terkait dengan satuan ya Pak ya. Baik Pak. Satuan. Nah, kalau di kami itu kan untuk kegiatan drilling itu kan menggunakan unit sendiri ya Pak ya. Tentunya kalau satuan meteran itu kan nggak bisa inline dengan apa namanya dengan meter drilling ya. Nah, terus kedua kadang-kadang kan eksplorasi itu kan kita ada kegiatan untuk instalasi pisometer dan macam-macam yang tentu biayanya itu tidak include di dalam biaya pemboran. Nah, tentunya kalau kita menggunakan biaya satuan ini akan bias gitu loh Pak. Nah itu kira-kira untuk biaya satuan ini tidak mengunci untuk di total realisasinya kan Pak ya maksudnya gitu. Misalnya satuannya
40 dolar per meter misalnya. Kalau kita kalikan dengan yang jumlah meterannya tentu tidak akan match dengan jumlah biaya yang ada di item nomor 8 ya, di kolom nomor 8 gitu Pak. Apakah kita cukup satuannya tidak mengikat, yang penting gitu Pak. Mungkin itu sih Pak. Baik, terima kasih Pak Dwi atas waktu kesempatannya. Untuk biaya satuan Pak ya. Nah, kami itu semacam Bapak tadi ada pemboran Pak. Di sini hanya memang betul Pak. Ini hanya garis besarnya Pak pemboran itu Pak. Tetapi kalau ada adding cost, silahkan Bapak buat garis berikutnya adding cost-nya dalam bentuk apa gitu Pak. Kenapa? Karena pemboran itu kan biasanya udah punya katakan untuk coring berapa, coring berapa. Karena Bapak punya ada tambahan untuk penelitian lanjutan, maka itu bukan biaya itu lagi, mungkin biaya itu bisa Bapak buat di kolom bawah, di garis bawah berikutnya coba Pak. Mungkin itu Pak. Itu gimana teman-teman? Kok ada adding cost di dalam pemboran gitu kan? Jadi dia Bapak Yuli itu ada pemboran, tapi ada adding cost karena bukan hanya pemboran aja gitu Pak. Nah, maka ada adding cost itu dibuat di mana gitu? Mungkin di apa gimana Bapak Setio? Coba kita diskusi aja Pak ya. Baik, tadi sudah coba dijawab oleh Pak Edi dan di kolom chat itu pun sudah coba disupport oleh Pak Dewa ya. Untuk Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditambahkan untuk menguatkan apa informasi yang disampaikan Pak Edi tadi? Silakan dari teman-teman eksplorasi. Pak, ini untuk dari matriks 3B ini kan kok nggak ada datanya apa sumbernya Pak ya? Apakah bisa dimasukkan? Atau cukup dari teman-teman eksplorasi? Cukup ya? Yang tadi ya Pak. Baik. Ada yang mau disampaikan Pak Setio? Silakan. Ya, mohon izin Pak Ansari. Tadi menjawab untuk yang adding cost ya Pak ya. Jadi terkait misalnya dalam kegiatan eksplorasi ini ada adding cost begitu, misalnya dalam kegiatan pengeboran yang belum termasuk biaya mobilisasi peralatan, kemudian ada mungkin sebagian perlu ada pembebasan lahan dan lain-lain, bisa dimasukkan ke dalam biaya tidak langsung Pak. Demikian kegiatan teknis dan non teknis terkait eksplorasi nanti bisa dimasukkan ke dalam biaya tersebut begitu. Jadi untuk yang di atas itu adalah pure biaya per meternya. Kemudian yang di bawah itu adding cost yang di luar kegiatan tersebut begitu. Di luar kegiatan langsung. Mungkin demikian Pak yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Setio informasi tambahannya. Baik. Selanjutnya ini mengingatkan saja ya Bapak Ibu, silakan kalau akan bertanya di kolom chat, nanti akan ada teman-teman yang berupaya untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Joko, kami berikan kesempatan kembali dari PT GL Lestari untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan Pak Joko. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk yang kolom 3B Pak, kami ada 2 pertanyaan, 3 pertanyaan, cuma yang satu sudah terjawab tadi bahwa untuk biaya itu khusus untuk pengeboran aja tapi tidak plus-plus. Maksud plus-plus itu biaya fee ke pemilik lahan untuk 1 titik bor dan sebagainya, itu sudah terjawab dari Bapak tadi. Terus kemudian ini Pak untuk rencana dan realisasi. Contoh kita pada tahun 2022 itu kita di RKAB itu kita tidak rencanakan, tapi tiba-tiba karena kita ada untuk memenuhi kewajiban, akhirnya kita harus lakukan, dan itu apakah dibolehkan untuk langsung dimasukkan ke realisasi tapi tidak ada rencana di tahun N tapi realisasi tahun N-N. Jadi rencana tahun N-1 itu tidak ada, tapi realisasinya tahun N-1 itu ada. Apakah nanti jadi temuan sehingga jadi permasalahan di RKI kami atau gimana? Mungkin itu yang perlu kami tanyakan. Terus kemudian untuk pengeboran Pak, pengeboran itu kan dalam 1 titik bor, kadang kita untuk open hole, tapi untuk yang pas kebetulan batu bara, itu kita coring. Apakah itu kita harus split atau dalam hal ini
open hole berapa meter, terus kemudian untuk coring berapa meter, walaupun itu dalam satu titik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Joko atas waktu kesempatannya. Mungkin saya jawab nomor 2 dulu Pak ya. Masalah Bapak nanti itu teknis pemboran Pak ya, teknis pemboran open hole dan coring Pak. Bapak di sini kan ada nanti kolom, nanti Bapak coring, ada pemboran core, ada pemboran core Pak. Silakan Bapak isi core-nya berapa, non-core-nya berapa, nanti kan akumulasi. Seperti itulah kurang lebih Pak. Karena kan tidak semuanya Bapak dalam bentuk core gitu Pak. Ini kan hanya menjumlahkan nanti non-core-nya berapa meter, karena dikali non-coring kali berapa, karena ada harga satuannya. Karena harga non-coring pasti berbeda dengan coring gitu Pak. Itu Pak, ini masalah. Nah kemudian yang untuk bagaimana boleh tidak ada kegiatan, mungkin dibantu sama pimpinan kita Pak Ansari, bagaimana juklaknya gitu, mungkin izin Pak. Biar tidak ada kegiatan Pak. Sebentar Pak. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan. Pak Ansari, Pak uang. Sebentar Pak. Baik, cukup ya dari teman-teman dari eksplorasi. Pak Iwan, sini. tambahkan. Sini. Cukup ya Pak. Bukan Pak, yang belum bagaimana kalau tidak ada eksplorasi, tapi ada kegiatan, mungkin Bapak jawab Pak. Ini lah Pak Didi ini. Halo, Pak suara Didi, saya ya. terdengar jelas. Mana Pak Didi? Lupa dia. Mana ya Pak Didi ya? Pak, tapi juga ada ada kegiatan eksplorasi. Tetap harus diisi. Tapi ya hukumnya seperti apa gitu? Ada itu yang Bapak, Ibu sudah terdengar suara saya ya? Jadi izin menambahkannya Bapak Ibu. Pada prinsipnya RKAB itu kan ada rencana dan realisasi ya. Jadi itu merupakan dokumen yang menunjukkan komitmen Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan kegiatan mulai dari eksplorasi sampai dengan pemasaran pada tahun depan. Kan seperti itu ya. Jadi apa yang sudah direncanakan wajib direalisasikan. Yang kedua, jika tidak ada perencanaan, tapi ada kegiatan, artinya itu terdapat ketidaksesuaian atau mungkin lebih lugasnya kami sampaikan pelanggaran ya terkait dengan dokumen RKAB. Jadi kami harapkan